Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama boleh datang menyembah kepada Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau merendahkan hati dan kehidupan kita. Kita angkat pujian, Aba Bapa.
Engkaulah Bapa yang sangat mengasihi di dalam kehidupan kami. Tiada pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Kau senantiasa boleh hadir, Kau senantiasa boleh menjaga kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, sehingga saat malam hari ini kami semuanya boleh datang kembali di hadapan-Mu. Kami akan memulai ibadah tengah minggu kami ya Tuhan pada saat malam hari ini. Kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus boleh hadir walaupun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus yang boleh hadir mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh turun atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga bukan keberadaan kami lagi ya Tuhan, tapi oleh karena kasih dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semuanya boleh melayani di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Kita angkat pujian, walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa boleh hadir di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya, Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya, Yesus itulah satu-satunya, penolongku yang sungguh haleluya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Haleluya. Sebentar saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita agar kita boleh menerima firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan sukacita dalam hati kami pada saat malam hari ini. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Penuh dengan kekurangan, tapi biarlah semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau dan rindu mendengar suara-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Berkenan Tuhan, Kau yang boleh hadir, menolong di dalam kehidupan kami. Kami mau buka mata telinga rohani kami, agar firman yang disampaikan melalui hamba-Mu, itu boleh kami terima, boleh kami dengar, bahkan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, kiranya kuasa kasih Roh Kudus-Mu boleh turun atas kehidupannya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan yang mempertemukan kita di malam hari ini kembali. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji Tuhan, renungan kita kali ini berbicara tentang menjadi pelaku firman. Tentu sebelum kita melakukan, kita harus tahu firman. Kita mendengar firman dari setiap peribadatan yang kita ikuti, atau bisa melalui pembacaan khatam kita setiap hari. Itu diajar kita untuk mengetahui firman. Sebab kalau kita tidak tahu firman, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita bisa melakukannya di dalam hari-hari kehidupan kita? Jadi kita melakukan firmanlah yang menjadi pedoman untuk kehidupan kita. Apakah penting? Sangat penting. Firman Tuhan bilang kalau kita hanya mendengar tapi tidak mau melakukan, itu kayak seorang yang sedang bercermin. Setelah dia tinggalkan cermin itu, dia udah nggak tahu lagi
gambaran wajahnya. Itu yang dikatakan Yakobus 1 ini ayat 23, 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa. Jadi diumpamakan dengan seorang yang mengamati wajahnya di cermin. Lalu dia pergi, dia lupa bagaimana bentuk wajahnya. Itu sama dengan orang yang mendengar tapi tidak mau melakukan. Tuhan inginkan kita bukan hanya sebagai pendengar. Terlebih lagi yang Tuhan inginkan kita melakukan firman itu. Menjadi pelaku-pelaku firman. Melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita bertekun untuk meneliti hukum-hukum yang sempurna yang memerdekakan orang. Tuhan ingin kita belajar dari firman-Nya. Dimulai dengan mendengar dulu, lalu membaca firman setiap hari. Nanti lama-lama Tuhan akan bukakan arti dan maksud dari firman yang kita baca. Lama-lama kita tambah mengerti, itulah yang namanya hikmat, kebijaksanaan. Jadi dalam kita melakukan di dalam segenap kehidupan kita, kalau ada hikmat, ada kebijaksanaan yang dari Tuhan, pasti kita akan tahu bagaimana kita harus bertindak untuk menghadapi kehidupan kita itu. Pasti kita mengerti jalan hidup kita, tujuan hidup kita itu untuk apa? Pasti kita mengerti. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah kita mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi melakukan firman itu merupakan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi nggak asal kita ucapkan, oh ya saya mengasihi Tuhan. Kita mengasihi kepada Tuhan Yesus. Enggak cuma hanya ucapan. Tapi ada perbuatan. Perbuatannya apa? Melakukan firman Tuhan. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan sungguh mengasihi orang yang mau memegang dan melakukan perintahnya.
melakukan. Di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi Tuhan Yesus bahkan Allah Bapa itu mengasihi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, sebagai tandanya adalah kita melakukan firman Tuhan. Nah, dengan kita mengasihi Tuhan, mau melakukan firman-Nya, maka kita juga akan dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Bapa. Gitu. Jadi sekarang kita tahu bagaimana caranya supaya kita bisa dikasihi oleh Tuhan Yesus dan oleh Allah Bapa. Bagaimana caranya? Ya melakukan firman Tuhan. Bertekun di situ. Bertekun kita melakukan firman Tuhan. Enak tidak enak firman Tuhan yang berbicara kepada kita, itulah yang terbaik. Dan kita harus melakukannya. Penting saudara, sebab kalau kita mau melakukan firman Tuhan bukan hanya kepada Allah Bapa yang terpenting, kepada Tuhan Yesus yang terpenting, yang mengasihi kepada kita, tapi kita pun juga akan dikasihi oleh sesama. Kenapa? Karena ada kasih dalam diri kita. Tidak mungkin kan firman Tuhan mengajarkan supaya kita berbuat suatu kejahatan, kan tidak ada. Tapi semua mengajarkan kita untuk berbuat suatu kebaikan di dalam kebenaran. Maka itu pasti akan dikasihi oleh selain oleh Tuhan Yesus, bahkan oleh sesama. Oleh sebab itu jadilah kita sebagai pelaku firman. Saudara yang dikasih, mari kita lihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Di sini kalau kita melihat ini adalah suatu pengajaran dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya, ia disamakan dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tetap berdiri karena didirikan di atas batu. Dia disamakan dengan orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Imannya berdiri teguh. Kesukaran, kesusahan, berita-berita di luar yang mengkhawatirkan didengar, seperti rumah itu kena hujan, kena banjir, kena angin, kan rumah itu merasakan. Begitu juga dengan kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh dunia. Pasti kita rasakan, tapi karena kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan, maka kesukaran-kesukaran itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Bahkan kehidupan kita tetap aman, terlindungi. Kenapa? Karena kita mau hidup dalam firman Tuhan. Karena dikasihi Tuhan, pasti ada penjagaan Tuhan. Dia rasakan kesukaran itu, beratnya kehidupan, himpitan, dia rasakan, bukan tidak, bukan Tuhan meloloskan, wah tiba-tiba jadi enak, enggak. Tapi lewat kasih Tuhan, dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan dan tidak goyah. Kenapa? Karena firman Tuhanlah pegangannya. Firman Tuhanlah dasar hidupnya. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia mendasari hidup di situ, dasar yang kokoh. Itu sebabnya ada kesukaran, cobaan apapun, dia tidak tergoyahkan. Karena dia berpegang erat kepada firman Tuhan. Tapi kita lihat di sini, setiap orang yang mendengar ayat 26, perkataanku ini dan tidak melakukannya, beda ya. Tadi mendengar melakukan, ini mendengar tapi tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu rubuh. Dan hebat kerusakannya. Begitulah orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Dia tidak mempunyai fondasi. Dia tidak mempunyai dasar yang kuat. Dia tidak memegang pada iman percayanya. Jadi begitu datang godaan, datang tekanan, datang himpitan, rusak semuanya. Kan dia tidak memiliki dasar. Rusak seluruh kehidupannya. Terbawa oleh kesukaran-kesukaran, kekhawatiran-kekhawatiran dunia ini. Dia tidak bisa bertahan. Itu sebabnya bagi kita diingatkan, baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab hanya firman Tuhanlah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini, kita angkat pujian. Betapa dahsyatnya.
pencipta segala yang dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mimpi tak terukur panjang setia, dulu, sekarang, sampai selamanya. selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Yesus, hanya Engkau Allah hidup. tiada yang Lain hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoyahkan, Kau tetap Allah. Pencipta segala yang dulu, sekarang, sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan. Tak mimpi, tak terukur
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Allah, Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan, walaupun secara online kami lakukan. Biarlah berkat-Mu kiranya boleh sampai ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah berkenan Kau mengajar-ajari kami akan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tanamkan rasa haus dan lapar di dalam kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu seperti yang firman-Mu inginkan ya Tuhan. Terjadilah kiranya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perlukan, kami butuhkan. Berkenan Engkau mencukupinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Berkenan Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kita akhiri ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.